Kali ini kita akan membahas mengenai asesmen nasional yang diadakan pada 17 Oktober 2022. Nah, pertama kita cek ke website anbk.kemdikbud.go.id. Di sana adalah sumber informasi yang telah disediakan. Nah, di sini di dashboard.go.id kita diberikan pengumuman informasi tentang mekanisme pelaksanaan gladi bersih AN 2022, yang mana gladi bersih berlangsung 5 hari dari Senin 17 Oktober 2022 sampai Jumat 21 Oktober 2022 ya. Oke. Satuan pendidikan yang memiliki gelombang 1 melaksanakan gladi pada 17 Oktober. Berarti yang gelombang satunya itu diadakan 17 Oktober. Kemudian gelombang kedua itu gladinya di 18 Oktober. Kemudian di gelombang ketiga itu 19 dan gelombang 4 itu 20. Di tanggal 21 itu ada gelombang khusus yang melaksanakan gladi bersihnya. Kenapa dinyatakan gelombang khusus? Mungkin ketika nanti kita belum tahu ya, ada kendala di antara gelombang 1, 2, 3 dan 4. Nah, di situ kita ada gelombang khususnya. Nah, yang kedua adalah dalam gelombang satu hari pelaksanaan gladi terdiri dari 3 sesi, yaitu pukul 7.30 waktu setempat. Nah, ini adalah sesi pertama. Sesi keduanya itu 10.30 di sesi kedua. Di sesi ketiga adalah di pukul 13.30 waktu setempat, yaitu sekitar setengah 2 ya. Oke, nah itu adalah mekanismenya. Selanjutnya, nah ini yang ketiganya adalah setiap peserta mengerjakan butir soal literasi pada gladi bersih dan menggunakan username peserta sesuai dengan kartu loginnya. Nah, kartu login didapat dari asesmen nasionalnya ya. Di sini kartu loginnya. Nah, di sini diambil kartu loginnya. Kemudian, selanjutnya setiap peserta juga dapat mencoba dengan menggunakan butir soal numerasi menggunakan username sesuai pada kartu login dengan tambahan huruf N pada akhir username-nya. Nah, ini adalah ketika ingin mencoba ya mengerjakan numerasinya. Karena pertama adalah literasi. Nah, kita mau mencoba uji coba ya. Uji coba kita mau mengerjakan numerasinya, berarti di username-nya itu ditambahi dengan huruf N pada username-nya. Nah, ini ada catatan, yaitu pertama butir soal numerasi dapat dikerjakan di hari yang sama pada gelombang yang sama dengan literasi. Nah, itu tadi kita jelaskan, yaitu butir soal numerasinya dapat dikerjakan di gelombang yang sama dengan literasinya. Kemudian, butir soal numerasi dapat dikerjakan di gelombang berikutnya. Berarti di hari yang sama juga boleh, di gelombang berikutnya juga boleh. Tetapi dengan ketentuan ketika kita mau uji coba ini ya menggunakan N di username-nya. Kemudian butir soal numerasi dapat dikerjakan di jadwal khusus di hari Jumat tanggal 21 Oktober. Nah, karena ini masih gladi ya. Gladi uji coba ya silakan, tetapi nanti di ANBK-nya itu sudah ditentukan jadwalnya dan tidak bisa kita seperti di gladi bersih ini. Oke, ada apa lagi hal yang menarik dari
ANBK 2020 ini per 17 Oktober ini, yaitu di sini telah muncul yaitu laporan kasus soal yang bagaimana. Laporan kasus soal ini kita cek. Nah, ketika dalam melaksanakan proses gladi atau proses ANBK kita dapat kendala soalnya. Nah, kita dapat melaporkan kasus soal tersebut dengan cara tambah, kemudian pilih nama siswa. Nah, nama siswa yang mengalami kasus ya. Kemudian pilih mata pelajaran apakah literasi atau numerasi. Kemudian soalnya di nomor berapa. Nah, ketika permasalahannya itu silahkan pilih apakah gambarnya atau rumusnya tidak jelas, atau teks wacananya tidak sesuai dengan pertanyaan, atau jawaban dan lainnya. Nah, silakan pilih kendala-kendala yang terjadi di lapangan ketika ada kasus soal. Silahkan dilaporkan. Atau lainnya yaitu yang tidak ada dari daftar yang di atas ya. Oke, kemudian simpan seperti itu. Nah, ada lagi menu tambahan yang lain yang mesti kita ingat ketika mengadakan ANBK-nya nanti, yaitu aktivasi peserta cadangan. Nah, peserta cadangan di ANBK kita harus aktivasi terlebih dahulu, karena ketika tidak diaktifasi maka cadangan tidak bisa melaksanakan atau mengikuti ANBK ini. Nah, bagaimana caranya? Yaitu klik tambah. Nah, ini adalah peserta tidak hadir. Pilih nama peserta yang tidak hadir. Siapa siswanya? Misalnya Mary Indah, siapa nama peserta cadangannya? Nah, misalnya si Najwa. Nah, seperti itu ya. Kemudian pilih simpan. Selanjutnya adalah ketika melaksanakan ANBK-nya nanti ada hal yang wajib kita kerjakan, yaitu di download berkas ya. Di download berkas ini ada di sini kita harus ambil Nah, di sini kita harus ambil eksambronya ya. Eksambro proktornya. Jangan lupa kita ambilnya di sini. Nah, untuk mengambilnya itu terlebih dahulu kita harus tahu dulu Windows RAR-nya Windows 32 RAR atau Windows 64. Nanti kalau kita laptop kita mempunyai Windows 64 tetapi kita download yang 32, maka dia tidak akan jalan seperti itu ya. Oke, demikian penjelasan mengenai ANBK 2020. Mudah-mudahan informasi yang diberikan bisa bermanfaat dan semoga ANBK di tahun ini berjalan dengan lancar. Oke, terima kasih. Tonton video berikutnya.